Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Anggraini Wulandari dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang poin A. Integrasi iman, ilmu, dan amal dalam berwirausaha. Berwirausaha merupakan sebuah perjalanan yang memadukan berbagai dimensi kehidupan. Dalam konteks yang lebih luas, kewirausahaan tidak hanya sekedar mengejar keuntungan materi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kehidupan yang dipegang oleh sang wirausahawan. Integrasi antara iman, ilmu, dan amal dalam berwirausahawan menjadi fondasi kokoh yang dapat melahirkan wirausahawan tangguh, berintegritas, dan membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Iman sebagai landasan berwirausaha memberikan orientasi yang jelas bahwa aktivitas bisnis tidak semata-mata mengejar keuntungan duniawi. Seorang wirausahawan yang memiliki iman kuat akan melihat bisnis sebagai sarana ibadah dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Kepercayaan bahwa rezeki telah diatur oleh Yang Maha Kuasa memberikan ketenangan dan keyakinan dalam menjalankan usaha. Keyakinan ini tidak lantas membuat wirausahawan bersikap pasif, namun justru mendorong semangat bekerja keras disertai tawakal kepada Tuhan. Ilmu menjadi pilar kedua yang tak kalah penting dalam kewirausahaan. Tanpa ilmu yang memadai, semangat berwirausaha hanya akan menjadi angan-angan tanpa realisasi. Ilmu dalam konteks kewirausahaan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengetahuan teknis tentang produk atau jasa yang ditawarkan, pemahaman tentang pasar dan konsumen, hingga keterampilan manajerial dan pengolahan keuangan. Amal menjadi manifestasi konkret dari perpaduan iman dan ilmu dalam konteks kewirausahaan. Amal tidak hanya dipahami sebagai sedekah atau sumbangan materi, tetapi juga sebagai tindakan nyata yang membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Wirausahawan yang beramal akan melihat bisnisnya sebagai sarana untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan komunitas sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai materi kedua akan menjelaskan tentang etika bisnis Islam, yaitu ada amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang pertama itu ada kejujuran. Salah satu nilai utama yang ditekankan dalam etika bisnis Islam adalah kejujuran dalam setiap transaksi. Kejujuran merupakan prinsip fundamental dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 82, "Dan janganlah kamu saling makan harta sama kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawanya kepada hakim untuk memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kejujuran membentuk dasar hubungan bisnis yang saling percaya antara penjual dan pemberi serta mitra bisnis. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam bisnis dan mengatakan penjual yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, dan orang-orang yang mati syahid. Dan yang kedua, amanah. Amanah dalam bisnis berhubungan dengan tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Setiap pengusaha dalam Islam harus untuk menunaikan hak-hak yang ditetapkan baik terhadap konsumen, mitra bisnis, dan maupun karyawan. Praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip amanah akan membangun reputasi yang baik dan meningkatkan loyalitas konsumen. Dan yang ketiga, keadilan. Keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup perlakuan yang setara terhadap semua pihak, tapi juga terkait dengan harga yang adil dan pembayaran yang tepat waktu. Keputusan yang adil dalam hal harga dan pembayaran akan mengurangi ketidakpuasan di antara konsumen dan mitra bisnis, serta mencegah sengketa. Penerapan prinsip ini dapat meningkatkan citra pengusaha sebagai individu yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi positif terhadap reputasi bisnis. Sekian dari saya, lanjutkan kepada materi berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafiki. Saya sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan penerapan nilai Islam dengan kegiatan usaha. Islam memandang bahwa bekerja atau berwirausaha merupakan bagian integral dalam Islam. Abrois 1993. Dalam Hastin 2012 menjelaskan bahwa nilai merupakan daya pendorong atau prinsip-prinsip
atas pola berpikir, sikap-sikap, dan pola tingkah laku. Lebih lanjut dan Abreuil 1993 menyimpulkan nilai-nilai juga dinamakan pada seorang pribadi dalam suatu proses sosialisasi melalui sumber-sumber yang berbeda. Nah, berikut ini adalah beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan berwirausaha atau bekerja. 1. Islam mengajarkan kejujuran seperti dalam firman Allah Surat Ar-Rahman 55 ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Nah, yang kedua, Islam mengajarkan agar manusia memiliki kemauan bekerja keras seperti dalam firman Allah Surat Al-Jumu'ah 62 ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, yang ketiga, Islam mengajarkan agar manusia untuk menepati janji. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 27, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintah Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang keempat, Islam mengajarkan agar manusia selalu berdoa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhiku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah 186. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Nah, yang kelima, Islam mengajarkan agar manusia memiliki jiwa kepemimpinan. Pedoman dalam perilaku bisnis Islam tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai trading manager. Perilaku bisnis Nabi seperti digambarkan oleh Aisyah RA adalah memiliki motivasi dan perilaku Qur'ani, di antaranya berwawasan ke depan dan menekankan perlunya perencanaan. Quran Surat 59 artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan berhendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok atau hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Marofiki Ramadhani. Saya akan menjelaskan di poin B tentang kewirausahaan dalam pandangan Islam. Kewirausahaan merupakan salah satu cara yang dilakukan seorang muslim untuk memperoleh rezeki serta kebahagiaan maupun keberhasilan di dunia di akhirat. Agama Islam mengajarkan keseluruhan tata cara untuk berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk mengenal bisnis dan kewirausahaan. Agama Islam memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia haruslah merupakan tindakan yang baik sesuai syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran serta hadis. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis
adalah kegiatan yang buruk yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam bidang ekonomi, segala bentuk kegiatan ekonomi.